Ya. untuk mengcounter seorang Yuzong bahkan juga Alice. Baxia bakal dipakai harusnya sama seorang Rasi. Rasi. Oke, kali ini draft pick dari kedua belah tim menurut gue. Wah gila. Hah? Bentar. Kerat nih, kerat. Pikir dulu, Ada pikir yang dulu. keganti coy. Siapa? Oh ternyata cangganya bukan ini bro, bukan cewek. Oh, cewek pakai polpa malah. Cewek pakai Brian. polpa coy, Wow. polpa dan kupa. Gila. Head to head sama Awad. Benar. Popol Wow. Kupa side? Popol Kupa side. Popol Kupa Berhadapan side. dengan Alice. Boleh. Oke, ini akan menarik dan bakal seru banget tentunya. Di mana para pemain dari tim Onyx harusnya habis-habisan, bakal ngebantai habis-habisan karena mau nggak mau mereka harus mengamankan poin ini untuk menuju ke game yang ketiga. Yes. Karena kalau tidak ini kesempatan terakhir mereka, nyawa terakhir mereka di MPL season yang ketujuh, babak playoff. Alright, kita langsung aja masuk ke Land of Down. Pertarungan hidup dan mati untuk Genflix, Arrowwolf, dan juga Onyx Esports. Hidup dan mati siapakah yang bakal dipulangkan antara Genflix dan juga Onyx? Akankah dengan 2-0 Genflix maju ke lower bracket final? Ataukah Onyx Esports yang dipulangkan dan menuju ke rumahnya masing-masing? Karena banget udah ada sebuah tornado dikeluarkan oleh seorang Lancelot dari seorang battle. Membuat Rian udah setengah darah di awal-awal game seperti ini. Alright, sedangkan para pemain dari tim Onyx Esports lihat dicicil begitu saja dari seorang Rasi membantu pergerakan dari seorang Sans dan Sans bakal coba dapetin satu buah orange buff-nya. Freddy Kitty seorang diri flicker digunakan bahkan gak mau memaksakan keadaan. Fredo sudah mulai sadar, gak terlalu barbar untuk kali ini. Iya loh, tumben dia mundur. Kayak Biasanya di tadi. depan gitu. Benar. Langsung ngajakin berantem, coba buat nge-eject juga. Tapi yes, wise choice juga harus membiarkan Lancelot untuk dapetin buff-nya sebelum join tim. Oh, nice banget ya seorang Fredo Kitty dengan ejector ke belakang membuat Sans dan juga Rasi saling terbentur kepalanya. Dan kita lihat dari Sans yang mencoba untuk menembakkan seorang Fredo Kitty, tapi masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan di arah sana, sedangkan di arah top lane permainan dari seorang Rinaspi yang lebih unggul dibandingkan seorang Boots kayaknya. Membuat Boots sudah harus pulang satu kali. Sans rotasi ke arah bottom lane. Di arah bottom lane masih ada super awat. Di early seperti ini enak banget untuk ngambil seorang super awat Supriyadi. Iya, karena dia juga masih cukup early ya. Dari seorang Watt ini memang hero scaling banget. Dari Alicia dia udah mulai ada arah ganking di arah bottom lane-nya. Sudah ada Awat dan juga cewek yang saling berhadapan. Tapi Sans di arah ambush-nya mencoba untuk menjaga posisi sebelum nanti. Kalau bila mana Fredo Wattnya Kitty datang. bakal coba dipasang dan Deadly juga bakal udah mulai masuk dengan satu buah coros ponsel. Fredo Kitty bakal tumbang, harusnya first blood didapatkan oleh seorang Sans. Iya, ini first blood yang meriah banget untuk seorang Sans karena dia akhirnya bisa mentas di pertandingan ini, di game ini. Tidak seperti game sebelumnya, dia sepertinya cukup kesulitan menghadapi tim Genflix Arrowwolf. Dan Turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Tentunya ini akan menjadi hadiah menarik untuk kedua tim. Boots sudah level 4, kali ini Clay sudah berada di posisi. Boots punya flicker juga, ada Fredo Kitty di sana, bakal coba diamankan kah? Tapi ternyata Turtle retribusi dengan baik diamankan oleh seorang Botol. Dan Boots pun nggak mengambil keputusan yang mengambil resiko, dia lebih sabar. Sedangkan Super Out dari bottom lane masih coba untuk memenangkan laningnya melawan seorang cewek. Iya. Ini Popol Kupa marksman loh. Dengan emblem marksman juga, jadi dia akan jauh lebih sakit. Cuman minusnya adalah HP yang sangat-sangat kecil sekali. Dan kalau bisa dimaksimalkan oleh Alice nanti, apalagi masuk ke late game. Karena kita tahu Popol Kupa biasanya berdampingan satu sama lain. Dan Oke, tapi Opung Wawas sebentar dulu, sorry gue potong. Karena udah bakal ada tim fight di sini mencoba untuk mendapatkan satu buah. Purple Buff diamankan satu buah poin tambahan. Meteor Shadow Wave Trigger baik. Clay kali ini masih bisa kabur. Nggak dibuka Word Manipulation-nya. Dan kali ini udah dibuka Word Manipulation-nya. Dan lebih sabar lagi kayaknya dari tim Onyx Esports untuk team fight. Kehilangan satu poin, it's okay. At least Purple Buff dari seorang Harley masih selamat. masih terjaga, betul. Seenggaknya itu yang menjadi objektif terpenting untuk masing-masing tim. Dan kalau kita lihat dari battle-nya masih sustain berada di orange buff. Tapi ejector ke belakang dari Shadow Fredo Kitty. Tapi Sansa masih bisa mundur kali ini tanpa kehilangan nyawanya sedikit pun. Karena memang tidak ada damage yang masuk lebih lagi dari seorang Cewek di arah bottom lane harus menggunakan flickernya. Mulai coba diisep begitu saja, tapi Watt lebih perkasa. Watt masih mau lebih. Ada Rasi di sana yang menggantikan posisi cewek sementara ini. Ya, sementara ini ceweknya udah bisa pulang juga. Dan Sans yang melakukan rotasi ke arah bottom lane. Tapi sepertinya nggak jadi. Dia lebih mengamankan untuk ke arah mid lane. Dan inilah itemnya, silakan Om Mawa. Yes, dan Deadly Blade langsung dibeli juga oleh Popol Kupa. Karena itu lebih secure karena dia beramankan Alice.
Ya, ada quick kill dari Sans yang mencoba untuk menumbangkan seorang Fredo Kitty. Tapi kali ini Fredo Kitty masih terlalu tanky untuk bisa ditumbangkan lagi oleh Sans. Tapi kali ini para pemain dari tim Genflix Arrow bakal standby menuju ke arah Turtle yang di arah top lane Ompong. Benar, dan juga balik lagi masih Clock of Destiny yang diamankan oleh Alice, tapi itu membuat dia sudah cukup sustain untuk berhadapan dengan siapapun yang berada di lane dia. Alright. Ya, karena untuk di bottom lane sendiri, Popol Kupa ya, lu by one dengan Alice juga itu bakal cukup menguntungkan Alice-nya, terutama Popol Kupa pasti berdampingan tadi. Oke, tapi Fredo Kitty di garis depan sana bakal coba untuk melakukan satu boss running out karena pemain tim Genflix Arrow Far Serigala bakal coba untuk menuju ke arah Turtle yang terhormat, Turtle yang spesial. Kali ini Meteor Shower terkeluarkan, play yang coba dituju, tapi ternyata botol di sana bersama dengan seorang saat dilempar dan Red Remus yang tepat menuju ke arah seorang Rasi, masih sebentar persecution dan pakai ward manipulation membuat Rasi gak bisa pulang, tertahan. Dan 5 juta juga bakal terus mulai dimasukin, tapi ternyata Fredo Kitty bakal coba untuk menahan pergerakan dan flicker yang gak berhasil. Flickernya sedikit gagal, inisiasi dilakukan, tapi cewek di arah bottom lane mau menang one by one situation. Hampir saja almost ingat, hampir tidak pernah cukup di arah top lane sana. Masih mau lebih dari seorang botol, masih ada boost, dua trigger dikeluarkan, belum kali ini. Masih coba untuk objektif gaming. Iya, dan Butsi nggak bisa melakukan defense ke arah turret yang pertama kali ini. Bahkan dari Rasi udah melihat pergerakan-pergerakan dari seorang Battle dan juga Clay. Sudah memberikan informasi kepada teman-temannya bahwa ada 2 orang di arah mid lane-nya. Alright, jauh head salah satu hero power dari Fredo Kitty bakal menuju ke arah seorang Sans, dilempar ternyata tidak, masih ada space escape. Rasi mencoba untuk membantu, dibalikan lagi dari Ready Magic ke bakal trigger, tapi what? Kayaknya bakal coba untuk menahan semua ini dan gak bisa, harus pulang ke rahmatullah dari seorang Fredo Kitty. Iya, dan Sans kali ini benar-benar bersinar banget, tapi Retribution Israel for Battle mencuri gold buff milik seorang Sans. Memang mendapatkan gold buff, tapi mereka juga harus objektif ke arah bottom lane ya, karena di situ udah rame banget, mulai peperangan terjadi. Meteor Shower dikeluarkan, bahkan Battle Lane kartu bounce gak bisa pulang. Oke, Botol terlalu sayang dan menahan, bahkan Awal memilih untuk mundur. Dilihat di TB dengan Awal, satu buah isopannya, Sans dibalikan keadaan dan jatah didapatkan karena seorang Sans. Itu karena seorang cewek dan juga satu hit terakhir, cewek masih hidup. Gak ada yang bisa menggapai pergerakan dari seorang cewek di arah bottom lane. Bahkan Nasmi, one by one situation dibalikan oleh seorang Bones di arah mid lane. Keuntungan luar biasa untuk Onyx Esports. Betul banget, 3 orang bisa ditumbangkan dalam waktu yang dekat-dekatan. Bahkan Onyx Esports kali ini memegang momentum untuk bisa melakukan push ke arah turret-turret milik Genflix Arrow Wolf. Alright, Boots yang udah gue bilang, dia kalau pakai cow dia disiplin, dia fokus dan bakal dapat tukaran laning dari seorang super awat menuju ke arah top lane. Sepertinya Rinasmi kali ini bakal sedikit mundur dan diserahkan kepada seorang super awat Supriyadi. Ada Fredo Kitty yang ngebuka vision di arah Turtle yang ngebuat Onyx Esports kayaknya bakal komit menuju ke arah Turtle. Iya, di situ juga ada Fredo Kitty ya yang mau melakukan komit juga ke arah Turtle yang udah gue bilang, mereka bakal komit ke arah Turtle. Mereka terlalu keluarga pistol dulu bos, tapi ternyata Rinasmi menuju ke arah seorang Sans. Gak peduli apapun yang terjadi, Sans yang dizoninkan begitu saja. Balik dengan satu retribusi yang cukup baik, tapi ward manipulation wait dengan pentagon fall. Wabok combo combro, lihat 3 harus hilang, double kill diamankan dan bahkan phantom execution menumpangkan Rasi di arah sungai. Iya, Battle masih mencoba untuk kabur terlebih dahulu, dikeluarkan, tapi kejelian dari Boots yang mencoba untuk mengejar seorang Battle yang once again selamat. Bahkan seorang awatnya mencoba untuk melakukan kill karena Drian dengan blowbotnya, tapi sang nggak bisa selamat. Super awat Supriyadi lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa di arah mid lane, memaksakan keadaan untuk mendapatkan seorang Rian dan ini keuntungan untuk tim Genflix Arrow Wolf. Deadly Magic keluarkan oleh Sans kepada seorang awat Supriyadi kali ini, tapi awatnya masih maju ke depan kali ini dan di backup saja di sana. Itu saja dilempar dari seorang Clay, Awat gak bisa bertahan. Masih ada Dinasmi, masih ada Clay dan akhirnya Fredo memilih untuk mundur kali ini, membuat kawanan tim Genflix Arrow Sang Serigala suruh mundur Opung Wawa. Yes, dan sambil kita melihat tadi begitu intens fight yang terjadi, sebenarnya untuk di top lane, 2 turret dari Onyx Esports sudah diamankan oleh Watt. Dan itu membuat dia cukup nyaman dan aman untuk bisa turun kembali ke bawah, apalagi dengan nanti combo ward seperti ini. manipulation terlalu sakit, bakal ditumbangin. Rian di tengah sana, dilempar ke arah belakang, masih mau lebih Rasi juga apakah menjadi pilihan. Double kill dipilih dan lihat, Sansnya gak bisa berbuat apa-apa. Phantom Execution dan lihat, Israel, Rinasmi, 1 kali buntut naganya, mempecut seorang cetas. Sans pun harus hilang. Benar banget, dan membuat Sans hilang 2, 3, 4 dari total kill yang dimiliki oleh Sans
ini nggak baik banget untuk tim Onyx Esports karena mid lane-nya akan segera dihancurkan oleh Genflix Aerowolf. Udah pasti, bakal coba digigit, masih mau lebih. Menuju ke arah belakang, Rinasmi tertinggal, apakah bakal dipaksa, tapi ternyata tidak. Masih bisa kabur, ada Rasi, The Wild Dragon belum dikeluarkan. Ada Awat membantu mengcover pergerakan Rasi, seorang diri, gak bisa kemana-mana, gak boleh bola jadi goyang. Tapi ternyata Boots masih mau lebih. God Dragon dan Pristan dulu, pasangan cukup baik. Gak ada cover, Winter Transition save the day. Masih bisa menyelamatkan dirinya, tapi Rasi yang bakal ditumbangin begitu saja. Poin tambahan untuk tim Genflix Aerowolf dari jungle, dari tim Onyx Esports. What a play banget dari tim Onyx Esports, dan ini membuat Genflix Aerowolf yang berada di atas angin mencoba untuk melakukan lore, tapi ternyata ada replay dulu, silakan Om Wawa. Ini luar biasa sih, dari pergerakan-pergerakan para pemain Genflix Aerowolf, combo mereka semuanya berjalan dengan semestinya tadi. Kalau kita lihat dari highlightnya, dibuka dengan adanya Rinasmi yang memang langsung mengincar ke bagian belakang, dan meskipun turtle tadi bisa diambil, tapi langsung ada real world manipulation yang membuat Suns gak bisa kemana-mana. Yes, benar banget. Dan bahkan Watt-nya bakal diejam-ejam begitu saja. The Wild Dragon terlalu kuat, digigit begitu saja, nggak bisa kemana-mana. Dan Watt lihat harus tumbang di arah bottom lane. Sedangkan langsung ada Lord yang coba dipaksa oleh para pemain dari tim Genflix Aerowolf, Fredo Kitty. Oh, coba membuka visionnya. Retribution dari seorang botol sangatlah diandalkan di sini. Dan ternyata Retributionnya sangat berhasil. Rinasmi mencoba zoning out. Rasi tertinggal seorang diri. Bakal tumbangin 4 versus 4. Tim Onyx gak bakal memaksakan tim fight karena bukan karena jumlahnya yang kalah, tapi karena mereka nggak punya badan untuk menerima damage yang dimiliki tim Genflix Aerowolf. Iya, karena tadi Rasi udah terlanjur tumbang terlebih dahulu, dan ini membuat Onyx Esports yang tadi arah early sampai mid yang masih bisa memegang, maka di early-nya masih bisa memegang, nggak bisa lagi. Benar-benar snowball yang dilakukan oleh Genflix Aerowolf, benar-benar jitu dan ciamik banget. Yes, dan kita lihat dari item build sekarang sudah ada Endless dan juga Heptasis yang dipegang oleh Lancelot. Mau nih, mereka harus bisa memaksimalkan choke. Pick 1. Kalau bisa Lancelotnya. Benar sih, mau nggak mau diculik. Tapi dari seorang Battle sendiri untuk diculik pun sesulit itu Om Wawa. Oke, berarti nggak boleh ditahan dari flicker-flickernya, harus coba dilepas-lepas begitu aja ya. Benar. Maksudnya dicoba do or die. Dan seperti kata Opung Wawa, Lancelotnya bakal harus coba di-pick. Dan pas banget posisinya sekarang ada di arah bottom lane. Ada Chow di sana. Bakal coba dipaksa ejector. The Wild Dragon belum dikeluar. Dan ternyata ejectornya masih bisa dihindari. Sword manipulation di belakang sana. Dan ternyata botol gak berhasil. Punchernya miss, untung saja kalau punchernya masuk. Itu mungkin beda ceritanya. Iya, Bootsnya bisa langsung tumbang begitu aja. Dan sudah ada 2 Ice Queen 1. Satu buat Eve, yang satunya buat Alice. Dua-duanya bakal lebih slow lagi. Fredo Kitty di garis depan sana. Ternyata memberikan damage cukup besar. Dan tim Vegeta juga udah mulai masuk dengan Meteor Shower. Hanya bisa dihindari begitu saja. Iya, tadi Meteor Shower juga belum terlalu on point. Dan kita lihat dari tim Genflix Aerowolf benar-benar udah menguasai dari setiap lininya. Dan mencoba untuk melakukan push ke arah mid. Karena kalau kita lihat dari turret mid yang belum hancur yang bagian kedua. Dan ini adalah head to head untuk XP lane antara Rinasmi dan juga Boots. Silahkan Om Wawa. Yes, dan ya Asmi. Pemain yang cukup agresif terutama untuk bagian dari XP lane. Oke, tapi sebelum itu kita bakal lihat ada Fredo Kitty mencoba invasi jungle dari para pemain tim Onyx Esports. Sudah memberikan damage semua deadly major masuk. Sudah lihat yang rahasia di lapangan di belakang yang akan berlaku terjadi. Dan Watt membuka ultimate-nya. Bottom Season gak kena, tapi dia berhasil mengeksekusi dengan cukup baik. Satu sudah hilang dan ditambah dengan Fredo Kitty. 2 tankernya kali ini dari kedua belah tim harus tumbang. Iya, ini tanpa adanya tank mereka harus mencoba untuk melakukan push dengan baik. Karena masih ada Rinasmi sebagai Yuzongnya atau juga Awat yang kita tahu juga cukup tanky. Oke, ada Boots di sana. Ingat, botol nggak tahu itu ada Boots. Dan lihat masih bisa dihindari. The Wild Dragon kalian salah. Dan Boots masih bisa selamat. Shuttle didapatkan. Ward manipulasi untuk meng-cover para pemain dan Genflix dan bahkan kali ini Super Awat menuju karena seorang cewek pun harus hilang. Double kill diamankan. Botol terserpat. Oh my god. Tondro save the day. What a play banget dari seorang Battle Tondrosnya yang membuat dia selamat. Dan kalau kita lihat Clay masih mencoba untuk melakukan penyerangan kepada Rasi, ditambah lagi Fredo Kitty kali dengan stiker-stiker sedihnya. Deadly Magic tengah pocket udah mulai masuk, bakal coba di follow up dengan ada Meteor Shower, semua damage diberikan dan ternyata Fredo Kitty masih bertahan. Masih ada Immortality. Fredo Kitty masih terlalu kuat di arah top lane sana. Iya, itemnya udah cukup jadi, ditambah lagi dari segi goldnya membuat tim Genflix Aerowolf berada di atas angin. Bahkan seorang Fredo Kitty-nya nggak bisa ditumbangkan karena immortalnya udah kebeli. Benar, dan kita lihat juga untuk replaynya sih. Ini benar-benar dari Awat yang mengejar ke backlaner langsung, terutama untuk cewek. Gila, karena cewek di sini bisa memberikan burst damage yang besar banget. Dan fokus ke bottle, lihat teman-teman semuanya, bottle. Hey ya! Gila botol. Presisi. Langsung ketika Buluk bilang
Kojimi, Botol, gue beliin tiket ke Bali, suruh pulang. Ternyata ini dibalesin sama Botol. Dia bilang, gua mampu berada di MPL, Bolok. Lihat permainan dari Botol, Bolok. Fedoki di depan sana hanya lempar begitu saja. Dua dragon telah dikeluarkan, Ejector bersama dengan isapan maut. Lihat, Boots masih ada satu buah flicker. Mencoba diejam-ejam, diisap. Satya pun hilang di arah mid sana. Ward Manipulation telah dibuka, tapi ternyata Awat gak mampu mengejar Boots. Boots dengkulnya masih kuat, padahal Awat sudah mengisap dengan cukup kuat. Tapi ternyata dengkulnya masih stabil. Iya, Lord sudah datang ya untuk kesekian kalinya. Dan ini akan menjadi objektif yang sangat baik untuk Genflix Aero Wolf. Ya, balik lagi meskipun tadi memang bener Boots-nya gagal untuk gembangan, tapi lihat Suns-nya. Ya, Berhasil untuk di pick off oleh Bottle. ya itu pertukaran yang sangat-sangat tidak baik sekali untuk Onyx Esports. Dan sepertinya Lord tanpa basa-basi bisa diamankan oleh Genflix Aero Wolf. Membuat player ke-6 menambah damage tentunya untuk turret-turret bahkan untuk objektif nantinya. Yes, ada bakal bala bantuan untuk para pemain tim Genflix untuk menuju ke arah ini bitter tim Onyx Esports. Dan itemnya silahkan Opung Wawa. Yes, dan ini dia untuk Asmi sendiri tadi kalau kita lihat item ke 1, 2, 3, 4 dia ya, Bloodlust X. Lebih ke arah defense-nya dan ini bakal mengarah juga untuk Hunter Strike setelah ini. Lebih menambah lagi untuk physical damage, sedangkan bagi Onyx Esports gue rasa mereka hanya akan mencoba untuk defense pertama kali. Karena item dari Stars juga sebenarnya ini udah jadi loh. Jadi. Ya semua item udah jadi, udah lengkap 6 item. Tinggal apakah dia mau upgrade untuk ke arah dari Bloodwings-nya. Yuzong mau Hunter Strike bro, bentar lagi Iya, mau Hunter Strike. Yuzong mau Hunter Strike, Meteor Shower telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Bapak Lo terhormat. Udah mulai di setup, Fredo Kitty di sana. Ada Watyat udah ngebuka Ward Manipulation-nya. Mulai masuk ke arah belakang, cewek menjadi pilihan. Satu buat turret diamankan. Tapi sepertinya para pemain tim Onyx Esports mereka masih menunggu dan sabar menunggu momentum. Para pemain dari tim Genflix juga nggak membarbar untuk masuk dengan Fredo Kitty-nya. Dan Lord dilepaskan begitu saja. Karena di arah top lane sana, Super Minion masih bergerak dan seperti ini bakal jadi all out untuk tim Genflix kali ini. Ya, tinggal nunggu Fredo Kitty melakukan ejector atau menculik satu orang baru akan terpick off dari tim Onyx Esports. Tapi sepertinya itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Tapi Awat bakal masuk ke dalam menuju ke arah seorang Rian. Rian ditumpahkan Princess Legend safety distance menang hilang. Oh my god, ini bencana. Akankah Onyx Esports dipulangkan oleh sang serigala? Dinas bisa keratal mau, double kill didapatkan. Cewek itu harus hilang, tapi Ward Manipulation triple kill. Sans masih bisa dilamatkan dan shot. Tersisa seorang diri Boots-nya mencoba melakukan end. Super Minion udah masuk. Ini bencana. Nggak ada lagi power. Sakit. One by one situation. Terlalu sakit. Clay-nya di one by. Tapi ternyata itu buying time supaya melakukan masuk ke arah base. Dan Boots masih bisa menyelamatkan base mereka. Bahkan Genflix Aero Wolf harus ter-wipe out dari penyerangan yang mereka lakukan sendiri. Dan Boots save the day. Dan melanjutkan permainan bahkan sampai di menit 16 ini. Tersisa satu orang tadi Boots yang benar-benar menyelamatkan. Dan dari Genflix Aero Wolf, gue lihat rasanya ada yang offset dari permainan mereka ketika mereka maksa banget. Mereka pengen untuk end game secepatnya dan ternyata masih bisa di hold oleh Boots seorang diri. Beberapa belakangan ini Opung Wawa, birahi seperti ini membuat kekalahan. Di terakhir di grand final kemarin ketika Alter Ego memaksakan untuk end, mereka ditumbangkan. Oke. Di regular season juga season 7 beberapa kali tim maksa untuk tim fight untuk nge-end malah epic comeback. Betul. Dan jangan sampai itu terjadi kalau Genflix mau ke final lawan mereka. Tapi kalau misalnya ini ada game yang ketiga, Onyx Esports bakal dipastikan mentalnya kembali. Dan harusnya yang bahaya untuk Genflix Aero Wolf. Betul, gue setuju banget. Ini kayak momen kemenangan di depan mata dari Genflix Aero Wolf dan mereka wajib untuk bisa menutup dan mereka belum ketemu nih bagaimana jalan untuk bisa menutup kemenangan mereka. Untungnya tadi kita lihat ke arah sudah banyak peperangan dilakukan ejector dari seorang Fredo Kitty ke arah seorang Rasi di sana. Rasi masih bisa selamat kali ini. Meteor Shower dari Awat Trian yang dituju, ternyata Ward Manipulation mencoba untuk mempertahankan dirinya dan Awat masih ada Wizard saja. Rinasmi tiba-tiba datang, tas yang dituju, Rasi pun hilang, 4 versus 5 tapi cewek ternyata gak boleh pulang, maunya digoyang, immortality-nya pecah, masa double kill didapatkan, looking for triple kill, pecah hilang, tersisa seorang Rian. Oh my god, ini dari Genflix Aero Wolf versus Onyx Esports. Dan lihat, kali ini tersisa seorang Drian. Tersisa Drian seorang diri mencoba untuk menang dan dua lane bakal didorong begitu saja. Akankah Drian mampu menumbangkan kali ini para pemain tim Genflix Aero Wolf? Satu keluar flicker ke arah belakang. Ini bencana. Onyx Esports dipulangkan oleh